Saya belum pernah melihat pria yang sekejam ini. Dia bahkan tega memukul penuh paku ke paha sendiri. Kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam pemanggang roti untuk menghangatkannya. Bahkan dia juga mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi di jalan raya. Hanya demi untuk bisa bertahan hidup. Namun meskipun begitu, tetap tidak bisa merangsang jantungnya yang perlahan berhenti. Hanya karena dia disuntik dengan sebuah racun yang disebut senyuman setengah gila. Dia harus menjaga emosinya tetap terjaga. Jika tidak, dia akan kehilangan nyawa. Kuoda mengemudikan mobilnya ke sebuah klub malam untuk orang kulit hitam. Dia membeli sekantong permen mint dari orang di sana. Efek obatnya cepat terasa. Jantungnya mulai berdegup kencang. Seketika membuatnya merasa penuh energi. Semua orang di tempat itu menjadi sasaran pelampiasannya. Saya ingin memukul beberapa orang di sini. Apa? Suara pertarungan yang sengit langsung terdengar di dalam ruangan. Kuoda ditendang keluar dari pintu. Bagaimanapun juga, pihak lawan jumlahnya banyak. Jika terus bertarung, dia juga tidak akan mendapatkan keuntungan. Jadi, dia segera mengemudikan mobilnya untuk melarikan diri dari tempat itu. Di jalan, Kuoda menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Itu adalah racun yang disuntikan oleh pihak lawan. Kepala botak itu berkata jujur, tidak ada antidot dalam 1 jam. Kuoda pasti akan mati. Demi bertahan hidup, dia segera meminta bantuan kepada dokter pribadinya. Namun, dokter saat itu berada di luar negeri dan tidak dapat membantu. Dia mengingatkan Kuoda untuk selalu tetap dalam keadaan terjaga, dan bisa meredakan kondisi dengan menyuntikkan adrenalin. Ketika dia kembali, dia akan memberikan perawatan kepada Kuoda. Setelah mendengar itu, Kuoda langsung beraksi dengan kecepatan dan ketegangan. Ingin membuat dirinya merasa terjaga. Namun, dia dengan cepat diperhatikan oleh polisi lalu lintas. Untuk menghindari pengejaran yang menyusahkan, Kuoda memutuskan untuk mengemudikan mobilnya masuk ke mall. Tanpa SIM, dia melaju sembarangan di dalamnya. Namun saat melakukan drift, tanpa sengaja mengendarai mobil ke dalam lift. Kuoda cepat-cepat keluar. Dokter mengingatkan dia untuk terus bergerak untuk meningkatkan sirkulasi darah. Kuoda hanya bisa berlari terus. Dia segera melarikan diri melalui pintu belakang mall. Saat itu, kebetulan ada sebuah taksi berhenti di pinggir jalan. Kuoda tanpa banyak bicara langsung masuk ke dalam taksi. Namun, baru saja berhenti, jantungnya mulai terasa tidak nyaman. Jadi dia cepat-cepat meminta sopir untuk memutar lagu favoritnya. Setelah 2,5 menit goyangan yang gila, Kuoda masih merasa tidak puas. Dia meminta sopir untuk menghentikan mobil di pinggir jalan dan menunggu. Menghampiri toko swalayan dan menjatuhkan kasir. Kemudian merampok banyak permen karet. Dan minuman energi yang meningkatkan semangat. Lalu kembali ke mobil untuk makan dan minum banyak. Dan meminta sopir untuk membawanya ke gedung organisasi pembunuh. Kuoda menemukan pemimpin organisasi tersebut. Ingin meminta orang itu membantunya mengatasi racun. Tapi orang ini tidak hanya diam saja. Tetapi juga dengan gila menghina dia. Guida yang marah ingin memukulnya. Tapi pihak lawan banyak dan memiliki senjata. Guida bisa pergi dengan terpaksa. Guida yang merasa tidak puas bersiap-siap pergi ke rumah sakit. Tapi adik kecilnya justru pada saat itu mengatakan bahwa dia melihat kakak botak di sebuah restoran. Guida setelah mendengar itu memutuskan untuk menangkap kakaknya terlebih dahulu. Untuk menemukan keberadaan si botak. Tidak lama kemudian sampai di lokasi yang diberikan adik kecilnya. Dia dengan sengaja membuat suara di restoran. Kakak botak itu melihat bahwa itu adalah Guida. Segera mengambil senjata dan mengejarnya. Tapi baru saja keluar, dia diserang oleh Guida yang bersembunyi di tempat gelap yang memotong tangannya. Di mana saudaramu? Tapi pihak lawan tidak mau memberitahu keberadaan adiknya. Guida yang marah langsung menembaknya dengan satu tembakan. Kemudian dia mengambil ponselnya dan menelepon kepala botak. Mengetahui bahwa kakaknya telah dibunuh oleh Kuoda. Kepala botak bersumpah akan membuatnya hidup lebih buruk daripada mati. Kuoda sama sekali tidak takut. Dengan tegas mengatakan bahwa selama kepala botak berani muncul, dia pasti akan mengirimkan mereka berdua untuk bertemu. Tapi sekarang dia harus pergi ke rumah sakit untuk mengambil adrenalin. Jika tidak, dalam 4 jam dia akan kehilangan nyawanya. Kuoda datang ke apotek rumah sakit ingin membeli barang. Dokter wanita melihatnya tidak terlihat seperti orang baik. Tidak hanya tidak memberinya adrenalin. Dia juga berbalik dan mulai menelepon polisi. Saat itu, seorang pasien di sampingnya dengan baik hati mengingatkan Kuoda. Nasal spray di atas meja juga bisa membuat seseorang bersemangat. Kuoda setelah mendengar segera mengambil beberapa kotak. Mencobanya dan ternyata berguna. Tapi dosis di dalamnya terlalu kecil. Dia masih perlu menemukan adrenalin. Saat itu FBI datang untuk menangkapnya. Kuoda cepat-cepat berganti pakaian rumah sakit untuk bersiap melarikan diri. Kebetulan dia bertemu dokter yang sedang menyelamatkan seorang pasien. Dia segera mengerahkan pistolnya untuk mengancam dokter agar menyerahkan adrenalin. Dokter hanya bisa menyerahkannya dengan kedua tangan. Sebelum pergi, dia juga mengajukan satu permintaan. Electrocutomy. Electrocution? Kuoda tahu bahwa jantungnya hampir berhenti. Dia perlu defibrilator untuk mempercepat detak jantung. Dokter sangat antusias setelah mendengarnya. Dia langsung mengatur daya ke maksimum. Kebencian yang baru saja terjadi langsung terbalas. Dia menembak untuk mengusir FBI yang mengejarnya. Kuoda langsung menyuntikkan satu ampul adrenalin ke dalam tubuhnya. Efek obat segera menyebar ke seluruh tubuh. Dia merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Kuoda bagaikan seekor kuda liar yang lepas dari kendalinya. Dia mulai berlari dengan gila-gilaan. Keceriaan membuatnya tidak bisa mengontrol tubuhnya. Dia terus berlari tanpa henti selama 1 jam. Kuoda masih merasa sangat marah. Dia yang merasakan sesuatu yang tidak baik. Dia segera menelepon dokter pribadi untuk meminta bantuan. Dokter memberitahunya. Itu karena dosis adrenalin yang terlalu banyak. Perlu segera membebaskan diri. Jika tidak, bisa mati karena pecah pembuluh darah akibat terlalu banyak darah.
Saat itu dia melihat layar besar di tepi jalan sedang menayangkan tentang prestasi terhormatnya. Pejalan kaki di samping juga memperhatikan dia. Melihat Kuoda menyembunyikan senjata berbahaya, pejalan kaki itu terkejut dan hampir jadi anak Chengdu. Kuoda juga menyadari bahwa dia harus segera menemukan pacarnya. Jadi, dia meminjam sepeda motor dengan segera. Saat berkendara, dia ingin memanfaatkan kecepatan angin untuk mendinginkan tubuhnya. Tapi tidak dapat tampil keren lebih dari 3 detik sebelum jatuh ke tanah. Untungnya tidak ada yang terluka. Tidak lama kemudian, Kuoda tiba di rumah pacarnya. Baru saja bersiap untuk menenangkan diri. Namun, pada saat itu, Kuoda menemukan bahwa musuhnya telah mengejarnya sampai ke sini. Jadi, dia memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Saat pacarnya sedang menerima telepon, dia berlari cepat keluar untuk menghabisi musuh. Menyadari bahwa tempat ini sudah tidak aman, Kuoda segera membawa pacarnya untuk bersiap-siap pergi bersembunyi beberapa hari. Tetapi baru saja keluar dari pintu, dia melihat ada seorang pembunuh lain mendekat. Dia sengaja menjatuhkan ransel pacarnya. Memanfaatkan kesempatan, dia cepat-cepat menghabisi musuh dan melemparnya ke kolam renang tetangga untuk menghilangkan jejak. Alasan Kuoda melakukan ini adalah karena pacarnya sama sekali tidak tahu tentang identitas aslinya. Tapi sekarang demi keselamatan pacarnya, dia mengaku kepada lawan bahwa dia adalah seorang pembunuh. Baru-baru ini dia baru saja menerima tugas bertanggung jawab atas pembunuhan Tang Jin, bos gangster di Chinatown. Namun karena ingin pensiun dari dunia ini dan menjalani kehidupan yang terlalu sering dengan pacarnya, dia membuat Tang Jin bersembunyi selama 48 jam untuk mendapatkan waktu pelarian. Namun, dia malah disuntik racun oleh kepala botak itu saat kesempatan muncul. Namun pacarnya sama sekali tidak percaya setelah mendengar itu. Dia hanya merasa ini adalah omong kosong yang dibuat Kuoda untuk putus. Dengan marah, dia berdebat dengan Kuoda. Siapa sangka, racun itu kembali kambuh pada saat ini. Maka Kuoda memohon pada pacarnya untuk membantunya menahan racun. Kemudian kedua orang itu mulai melakukan perdagangan ekspor-impor di depan banyak orang. Memulai perdagangan ekspor-impor. Namun, saat pertempuran semakin memanas, Kuoda menerima telepon dari adik kecilnya. Dia mengatakan bahwa dia sudah menemukan si botak. Amuk. Ini membuat Kuoda yang sangat ingin balas dendam sangat bersemangat. Segera pergi ke lokasi yang disebutkan. Tapi setelah sampai, dia baru menyadari bahwa ini adalah sebuah jebakan. Adik kecilnya sudah terluka parah. Kepala botak juga tidak ada di sini. Saat dia dikelilingi oleh banyak orang dalam situasi yang kritis, pacarnya tiba-tiba muncul. Berhasil menarik perhatian musuh. Melihat situasi itu, Kuoda tanpa ragu langsung menyerang dan mengalahkan 2 orang. Kemudian mengangkat adik kecilnya sebagai perisai di depannya. Dengan cepat menemukan pacarnya untuk berkumpul. Dan mengemudikan mobil membawanya melarikan diri dari tempat kejadian. Sekarang pacarnya akhirnya percaya pada apa yang dia katakan. Saat itu musuh mulai mengejar lagi. Pacarnya yang pengertian segera bekerja keras membantunya untuk bertahan hidup. Ini membuat potensi Kuoda langsung terpicu. Tepat tanpa kesalahan, membunuh sopir musuh. Dengan mudah menghabisi seluruh musuh. Namun tubuh Kuoda sudah mulai terasa kebas. Untuk merangsang sirkulasi darah, dia menancapkan banyak paku di paha. Namun tidak merasakan apa-apa. Untungnya dokter pribadi sudah kembali. Dia menggunakan obat sintetis buatan untuk sementara menyelamatkan nyawanya. Tapi paling lama dia hanya bisa hidup beberapa hari. Hanya dengan menemukan penawarnya dia punya kesempatan hidup. Kuoda tidak akan duduk diam menunggu kematian. Maka dia menelepon botak dan mengajak bertemu untuk menyelesaikan semuanya. Mengetahui Kuoda tidak akan lama hidup, botak tanpa ragu langsung setuju. Setelah datang sendirian ke tujuan, alat penghubung nyawa dan senjatanya diambil lawan. Saat itu dia menemukan bos organisasi juga ada di sini. Ternyata mereka berdua satu kelompok. Karena Kuoda tidak melaksanakan perintah membunuh bos hitam Tang Jin, maka dia menyuruh botak menyuntikkan racun kepadanya. Melihat Kuoda masih segar bugar, sangat ingin memberinya suntikan lagi. Kuoda marah karena malu, mengacungkan tangan seperti pistol ke arah lawan. Anak buah langsung ditembak mati di tempat. Ini membuat botak itu ketakutan. Ternyata Kuoda sudah menemukan Tang Jin sebelumnya untuk membantu. Begitu kedua belah pihak bertemu, pertempuran sengit pun dimulai. Sang bos melihat situasi buruk lalu melarikan diri. Kuoda tidak akan membiarkan dalang ini lolos. Lawan baru saja memanjat ke pesawat. Langsung ditangkap oleh Kuoda. Saat dia bersiap untuk bergerak, tiba-tiba, botak itu muncul dari belakang. Memberi Kuoda suntikan racun kedua. Seketika membuatnya merasa lemah dan terjatuh ke tanah. Melihat dia pasti tidak berdaya, botak itu pun tidak menghiraukannya. Namun, dia berbalik dan menghabisi sang bos yang cerewet. Lalu mengancam pilot untuk membawanya pergi. Saat itu, Kuoda yang tidak puas berdiri lagi. Dengan mudah melepaskan pistol dari kepala pelontos. Daripada terlibat dalam pertarungan jarak dekat, Kuoda sepenuhnya bertarung mati-matian mengandalkan adrenalin dalam tubuhnya. Setelah memukuli kepala pelontos dengan keras, menariknya dan melompat keluar dari pesawat bersama-sama. Keduanya jatuh cepat dari ketinggian. Kuoda menggunakan sisa tenaga terakhirnya untuk mencekik lawannya. Dengan paksa mematahkan lehernya. Akhirnya dendam besar terbalas. Kuoda membuka kedua tangannya dengan lega dan terbang bebas. Namun saat dia menunggu kematian datang. Tiba-tiba sebuah mobil ambulans datang melaju. Dengan cepat mengangkat Kuoda ke dalam mobil. Kemudian membawanya ke ruang operasi. Awalnya mengira para dokter ini akan menyelamatkannya. Namun ternyata mereka tidak hanya mengambil jantungnya, tapi juga menggantinya dengan jantung mekanik berbahan stainless steel. 2,5 hari kemudian Kuoda sadar kembali. Saat itu 2 dokter masuk ke dalam ruangan. Bersiap untuk mengambil semua organ tubuhnya. Kuoda langsung marah setelah mendengar itu. Satu gerakan cakar naga segera menghancurkan lawan. Kemudian berbalik dan menggunakan selang infus.
mengikat leher seorang dokter lainnya, mengirimnya langsung ke barat laut. Musuh yang ingin melawan juga dia tebas dengan sekali serang. Saat itu Kuoda menemukan ada power band tergantung di badannya. Sadar bahwa jantungnya telah dicuri seseorang. Harus cepat-cepat mencarinya kembali. Namun, baru saja dia keluar dari klinik gelap. Dia dihentikan oleh seorang preman penjaga pintu. Kuoda mengangkat tangan dan sekali pukul langsung membuatnya pingsan. Mengambil senjata dari orang tersebut. Semua musuh yang berani menghalanginya dihancurkan semua olehnya. Dia terus membunuh dan mengambil senjata di sepanjang jalan. Dengan cepat membunuh lawan hingga tidak tersisa. Hanya tersisa satu orang gemuk. Dia bertanya kepada orang tersebut siapa yang telah mengambil jantungnya. Namun si gemuk tidak mau berbicara. Jadi, Kuoda terlebih dahulu menaruh ujung senjata ke dalam minyak untuk mempesonakan. Kemudian dia membiarkan si Cabi mencoba. Kebahagiaan di sebuah kota biner. Cabi baru kemudian menyebutkan dalang di balik itu. Johnny tangkap, anak baik. Di mana? Klub Sosial Cipres, Bei Siaposinyi. Setelah itu, Kuoda bersiap untuk mengendarai mobil untuk merebut kembali jantungnya. Namun tiba-tiba dia merasa lemas dan hampir pingsan. Mengeluarkan baterai dan melihat. Dia menemukan lampu merah menyala. Dia yang menyadari bahwa daya baterai tidak mencukupi. Dia segera mencabut kabel koneksi aki mobil. Langsung memasukkan ke dalam lubang baterai untuk melakukan pengisian. Ternyata, energi yang kuat langsung mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia menginjak pedal gas dan langsung melesat keluar dari sini. Di jalan, dia menelepon dokter pribadinya. Setelah menjelaskan situasinya dengan singkat, dokter memberitahunya. Jantung buatan dapat sementara waktu mempertahankan hidupnya. Dan juga bisa mengisi daya jantung melalui kulit. Namun, jantung ini tidak akan bertahan lama. Hanya dengan menemukan jantung sendiri, kita bisa hidup. Kuoda sangat marah setelah menutup telepon. Pada saat itu, sebuah mobil di sampingnya ingin mengajaknya untuk sebuah balapan kecepatan dan semangat. Kuoda bertanya kepada orang itu apakah dia tahu lokasi klub. Namun, karena tidak memperhatikan jalan, dia langsung menabrak tiang beton. Seluruh tubuhnya terlempar puluhan meter jauhnya. Kuoda berdiri dengan goyah. Namun, dia menyadari bahwa baterainya sudah rusak. Tidak bisa digunakan lagi. Kuoda seketika merasa tidak berdaya. Untuk mempertahankan detak jantungnya, dia meminta sopir yang baru saja ada untuk membuka aki mobil. Dia menghubungkan kutub negatif ke otot dadanya. Kutub positif dijepit di lidahnya. Kemudian meminta sopir untuk menginjak gas dengan keras. Pepatah mengatakan, kiri nol, kanan api, dewa petir membantuku. Energi listrik yang kuat seketika membuat jantungnya berubah menjadi mesin V12. Dia mulai berlari seperti kuda liar yang lepas. Begitu, dia berlari sejauh 1000 km. Dari satu sisi kota berlari ke sisi lainnya. Akhirnya tiba di depan klub. Seorang pria gemuk yang tinggi dan kuat keluar untuk menyambut. Kuoda langsung melayangkan satu pukulan dan menjatuhkannya ke tanah. Masuk ke dalam klub. Di dalamnya penuh dengan pertunjukan rap dan tarian. Bahkan pacarnya juga menjadi trainee. Kuoda dengan perhatian membantunya mengenakan jaket. Bersiap untuk membawanya pergi. Namun, dia langsung dihentikan oleh ketua. Kuoda tanpa ragu melemparnya keluar. Namun, detik berikutnya, keamanan klub segera datang. Melihat situasi itu, Kuoda langsung mengeluarkan pistol. Dia terlibat baku tembak sengit dengan lawan. Bagaimanapun, dia adalah mantan pembunuh elit. Menghadapi kelompok kecil ini sangatlah mudah. Sementara Johnny yang mendengar keributan, memanfaatkan kekacauan, dia membawa hati dan melarikan diri melalui pintu belakang. Setelah Kuoda mengalahkan para penyerang ini, dia menemukan bahwa lawan sudah pergi dari tempat itu. Jadi dia bersiap untuk pergi dari sini dengan pacarnya. Namun, mereka dihalangi oleh beberapa FBI. Melihat situasi tersebut, Kuoda pertama-tama menghibur pacarnya agar tidak khawatir. Kemudian dia berbalik dan mulai bertarung dengan FBI. Tapi tidak lama kemudian, jantung buatan itu kehabisan daya. Kuoda yang lemah hancur hanya bisa terpaksa dipukul. Tiba-tiba, seorang petugas polisi menyerang Kuoda dengan alat kejut listrik. Ini kebetulan membantu mengisi daya jantungnya. Dia seperti Saiyan yang bangkit kembali dengan penuh tenaga. Dalam hitungan menit, dia menjatuhkan semua petugas polisi yang ada. Setelah itu, dia naik ke mobil polisi dan melarikan diri dari lokasi bersama pacarnya. Di jalan, dia juga tidak lupa mengisi daya dirinya dengan alat kejut listrik. Adegan ini tampak sangat masuk akal. Pacarnya sangat senang melihat dia bangkit. Namun, Kuoda sekarang hanya ingin menemukan Johnny untuk mendapatkan jantung. Pacarnya mengatakan bahwa Johnny sering pergi ke arena balap, memintanya untuk mencari di sana. Namun, di detik berikutnya Kuoda menemui kerumunan yang berparade. Mobil itu sama sekali tidak bisa bergerak. Dengan tidak ada pilihan, dia hanya bisa meninggalkan mobil dan berlari. Di tengah jalan, dia ingin meniru orang-orang yang terlihat keren. Namun, detik berikutnya, hancur. Tanpa mempedulikan rasa sakit, Kuoda bergerak lagi. Dia berlari menuju taman terdekat. Kebetulan dia melihat seseorang melatih anjing dengan alat kejutan listrik. Kuoda tanpa ragu langsung menghampiri. Dia merebut kerap latihan dari anak anjing itu dan mengenakannya di lehernya sendiri. Kemudian dia meminta pemilik anjing itu untuk menyetrumnya. Oke, teruskan, ini sangat menyenangkan. Wang wang wang. Aksi ini membuat Kuoda menggonggong dengan senang. Anjing di sampingnya terlihat bingung. Mengira telah bertemu dengan saudara yang sudah lama hilang. Tiba-tiba, petugas polisi yang sebelumnya dipukuli mengejar. Kuoda segera merebut alat kejutan dan melarikan diri. Anjing yang setia melihat hal itu langsung menerkam petugas polisi. Berusaha memberi Kuoda waktu untuk melarikan diri. Tapi lawan yang banyak dengan cepat mengepung Kuoda. Saat itu, seorang pengendara motor berambut panjang tiba-tiba muncul. Kuoda sangat terkejut setelah melihat orang itu. Dia ternyata mirip sekali dengan saudara kecil yang sebelumnya terjatuh. Tapi saat ini tidak bisa memikirkan banyak hal. Kuoda menaiki sepeda motor dan melarikan diri dari lokasi. Ternyata si berambut panjang adalah kakak kandung dari saudara kecil itu. Kemudian dia mengantar Kuoda ke arena balap kuda. Saat itu dia sudah semakin tidak kuat.
Tapi di sini sama sekali tidak ada tempat untuk mengisi daya. Dia terpaksa menelepon dokter. Dokter memberitahunya. Gesekan juga bisa membantunya mengisi daya. Kuoda segera menggesekkan tubuhnya ke orang yang lewat setelah mendengar itu. Orang itu mengira dia berasal dari Chengdu. Dia segera mendorongnya menjauh. Kuoda terpaksa mengalihkan perhatiannya ke nenek itu. Petugas keamanan segera berlari dan menangkapnya setelah melihat itu. Untungnya, pacarnya muncul tepat waktu dan membantunya keluar dari situasi sulit. Saat itu, Kuoda melihat Johnny yang memegang jantung. Dia ingin berlari dan menangkap orang itu. Tapi tubuhnya sudah mencapai batasnya. Perlu segera menggosok untuk mengisi daya. Setelah mendengar itu, pacarnya langsung mendapatkan ide bagus. Jadi mereka berdua mulai melakukan pertunjukan impor dan ekspor di arena pacuan kuda. Penonton di lokasi langsung menjadi heboh. Bahkan Johnny tidak bisa menahan diri untuk tetap tinggal dan belajar. Setelah melihatnya, Kuoda segera mengejarnya. Johnny ketakutan dan melarikan diri. Dia naik ke mobil rekannya dan bersiap untuk pergi. Melihat itu, Kuoda segera bertransformasi menjadi master parkour. Dia terus-menerus melompat dari atap ke atap gedung. Akhirnya, dia berhasil melompat ke atas mobilnya. Kuoda ingin merebut kotak yang berisi jantung. Namun, dia langsung terlempar keluar karena seorang pengemudi melakukan drifting. Dia hanya bisa melihat dengan mata terbuka saat lawannya mengemudikan mobil dan melarikan diri. Pada saat itu, bos hitam Tang Jin memanggilnya untuk naik ke mobil. Sebelumnya, Kuoda pernah menyelamatkannya sekali. Dia mengira bahwa dia akan membantu Kuoda merebut kembali jantung. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia dan Johnny adalah sekutu. Dan mengatakan bahwa jantung Kuoda telah ditukar dengan seorang tetua geng. Kini pihak lain sudah berusia lebih dari 100 tahun. Dia membutuhkan jantung yang kuat untuk memperpanjang hidupnya. Kuoda yang mampu menahan racun secara alami menjadi pilihan terbaik. Tang Jin bahkan menyarankannya untuk tidak berjuang dengan sia-sia. Jika tidak, itu hanya akan mempercepat kematiannya. Kuoda yang sangat marah segera memukul Brun hingga pingsan. Lalu melindungi pihak tersebut di depannya. Dan mulai menembak dengan liar ke arah beberapa orang di depannya. Setelah menyelesaikan semua orang, mobil kehilangan kendali dan menabrak tiang listrik di pinggir jalan. Kuoda turun dari mobil. Menemukan sebuah kotak listrik bertegangan tinggi. Maka dia mendapatkan ide berani. Ini membuat Kuoda kembali ke puncak kekuatannya. Dia terus mencari jantungnya. Akhirnya dia menemukan Johnny di jalan. Kuoda tanpa ragu mengeluarkan senjata dan menembak. Namun semua tembakannya dapat dihindari oleh pihak lawan. Kedua orang itu saling mengejar dan melarikan diri seperti kucing mengejar tikus. Johnny yang terdesak bersembunyi di pembangkit listrik. Setelah Kuoda mengejarnya masuk, dia menyerang Kuoda secara tiba-tiba dan menjatuhkannya ke kotak pembangkit listrik. Namun, dia tidak dapat membayangkan. Itu malah membantu Kuoda terisi listrik. Saat itu, dia bagaikan dewa petir yang turun. Dalam sesaat tubuhnya berubah menjadi raksasa 100 meter. Keduanya mulai bertarung secara langsung. Pembangkit listrik itu hancur seperti mainan oleh keduanya. Gambar ini sangat mirip dengan Ultraman melawan monster. Kuoda di dunia nyata mengayunkan tinjunya dengan keras ke lawan. Kemudian mengambil kotak yang berisi jantung. Memaksa Johnny untuk memasukkan kode kunci. Namun, ketika membuka kotak, ternyata di dalamnya sama sekali bukan jantungnya. Ini bukan pompa sialanku. Kuoda. Hati Kuoda. Dia mengangkat Johnny dan bertanya lagi tentang keberadaan jantung. Saat dia mengulurkan jarinya, ternyata itu adalah peluru energi yang dihasilkan oleh arus listrik tinggi. Saat Kuoda bingung dengan ini, tiba-tiba seorang pria muncul dan memukulnya dengan tongkat hingga pingsan. Ketika ia terbangun lagi, dia sudah dibawa ke depan sebuah villa. Di depan saya adalah pria yang dikenal sebagai kepala gangster, Musang. Kepala botak yang dia bunuh sebelumnya adalah adik kandungnya. Mongose mencuri hatinya untuk membalaskan dendam adiknya. Bahkan dia menggunakan teknologi gelap untuk menghidupkan kembali kepala botak adiknya. Dengan cara ini, dia bisa menyiksa Kuoda di depan adiknya. Untuk mencapai tujuannya membalas dendam, Mongose mengayunkan cambuk dan terus-menerus memukul Kuoda. Dia yang kehilangan energi bahkan tidak memiliki tenaga untuk melawan. Dia hanya bisa pasrah. Saat itu, wanita berambut panjang datang dengan sekelompok orang. Kedua pihak segera terlibat dalam baku tembak yang sengit. Musang dihantam peluru 1 kali. Melihat hal itu, Kuoda ingin mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Tapi dia dicegah oleh anak buah lawan. Kuoda berbalik dan merebut senjata itu. Langsung mengirimnya pergi. Di bawah tembakan yang sengit, cerobong kepala botak itu dihancurkan seseorang. Hanya tersisa sebuah kepala terbalik di udara. Kuoda mengarahkan napas atom ke kepalanya. Kemudian mencabut selang di atasnya. Dengan satu tendangan, dia menendang kepala itu terbang. Kuoda mulai merasa pusing karena kekurangan listrik yang parah. Langit. Dalam keadaan bingung, dia melihat kabel listrik tinggi tidak jauh darinya. Dia mengerahkan segala usaha untuk memanjat tiang listrik. Mengulurkan tangannya ke kabel listrik tinggi. Dalam detik berikutnya, seluruh tubuhnya terpental karena listrik. Setelah bangkit, Kuoda seperti penunggang setan yang telah berubah. Dia mulai menyerang dengan ganas ke arah Musang. Serangan yang kuat dan tepat. Ditambah dengan kerusakan elemen api. Musang itu segera dipukul sampai terpojok. Kuoda dengan sekali gerakan melemparnya ke kolam renang. Membiarkannya bersatu kembali dengan kepala botak saudaranya selamanya. Setelah mengalahkan musuhnya, perasaan Kuoda sangat menyenangkan. Ia bahkan memberi isyarat, aku mencintaimu, ke layar. Kemudian dengan bantuan dokter, berhasil membantu Kuoda mendapatkan kembali jantungnya. Ternyata tidak lama sebelumnya, dokter mengirim asisten handalnya untuk menggoda para tetua. Setelah berhasil, ia langsung memukul pingsan mereka. Dan merebut kembali jantung Kuoda. Namun karena waktu yang telah berlalu terlalu lama, semua orang merasa kali ini dia tidak akan selamat. Tidak disangka, detik berikutnya, Kuoda yang telah menjadi mumi ternyata membuka matanya lagi.